Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Ye Liancheng memelototi Chen Ping, berharap dia bisa memakan Chen Ping dalam satu gigitan. Ayo, pukul aku. Chen Ping memprovokasi Ye Liancheng. Di kolam suci ini, keduanya berimbang, dan Chen Ping tidak takut sama sekali. Melihat penampilan Chen Ping yang arogan dan mendominasi, Ye Liancheng merasa gatal karena kebencian. Fenger, berikan aku mutiara roh api. Kamu kembali ke pantai dulu. Saat aku membunuh anak ini, kamu sedang membangun kembali garis keturunanmu. Ye Liancheng tahu bahwa jika dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, tidak akan ada cara untuk membunuh Chen Ping. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan penuh Anda harus menggunakan kekuatan spiritual untuk menahan udara dingin dari kolam suci. Sekarang Anda hanya dapat menggunakan manik-manik roh api untuk membantu diri Anda sendiri menahan udara dingin. Ye Feng mengangguk dan berenang menuju Ye Liancheng. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menebas Ye Feng dengan pedangnya. Dia tidak bisa membiarkan Ye Liancheng mendapatkan mutiara roh api. Jika Ye Liancheng mendapatkan mutiara roh api, semuanya akan berakhir. Cahaya pedang langsung menuju ke arah Ye Feng, sangat menakutkan Ye Feng sehingga dia dengan cepat berhenti dan terus mundur. Saat Ye Feng mundur, dia melemparkan manik roh api langsung ke arah Ye Liancheng. Setelah mutiara roh api dilepaskan, Ye Feng merasakan dinginnya seluruh tubuhnya, dan dia sangat ketakutan hingga dia terus melayang ke atas. Ye Liancheng mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan kekuatan hisap menarik manik roh api ke arahnya dengan cepat. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga mengambil manik roh api. Saya melihat api menyala di bawah kaki Chen Ping, dan dia langsung menggunakan langkah pengendalian tembakan, dan kecepatannya langsung menjadi lebih cepat. Melihat Chen Ping mencoba merebut manik roh api, Ye Liancheng melambaikan tangannya dan menembakkan 3 lampu spiritual. Jika Chen Ping tidak menghindar, dia pasti akan terkena auranya. Melihat bahwa dia akan mendapatkan manik roh api, Chen Ping mengertakkan gigi dan membiarkan 3 cahaya spiritual menghantamnya tanpa mengelak. Saat tangan Chen Ping meraih mutiara roh api, 3 cahaya spiritual juga mengenai Chen Ping. Gemuruh keras, air di kolam suci terus mengalir, dan Chen Ping langsung pingsan. Serahkan mutiara roh api. Ketika Ye Liancheng melihat Chen Ping telah memperoleh manik roh api, dia meraung dan bergegas. Chen Ping mengatur napasnya, tersenyum pada Ye Liancheng, lalu membuka mulutnya dan menelan mutiara roh api. Turun. Melihat Chen Ping memakan manik-manik roh api, Qi Luancheng melompat seperti guntur. Tanpa Huo Lingsu, putranya tidak dapat membentuk kembali darah di kolam suci. Pergi mati. Ye Liancheng meraung dan mengambil telapak tangan yang mengerikan secara langsung. Di telapak tangan ini, kamu Liancheng menggunakan semua kekuatan spiritual, dan bahkan tidak lagi menolak es kolam suci. Di kolam suci, pusaran besar muncul, dan dengan cepat menghadap Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tenggelam dengan cepat. Dia tidak berani menahan diri untuk menahan diri dari Liancheng. Melihat bahwa Chen Ping pergi ke dasar kolam, Ye Liancheng ingin terus mengejar, tetapi dinginnya es membuat tubuhnya bergetar hebat. Liancheng yang tak berdaya hanya dapat dengan cepat permukaan air dan tidak berani mengejar Chen Ping. Ketika kamu Liancheng muncul, kamu Feng dengan tergesa-gesa berkumpul. Ayah, bagaimana? Apakah pria itu terbunuh? Kamu Feng bertanya. Tidak, Huo Lingsu juga tertelan olehnya. Suasana Liancheng kamu. Ah, kamu Feng tertegun, apa yang harus aku lakukan itu? Tanpa manik-manik roh api, bagaimana aku bisa membentuk kembali darah? Jangan khawatir, aku tinggal di sini. Aku tidak percaya bahwa dia tidak akan keluar seumur hidup. Selama dia menunjukkan kepalanya, aku akan membunuhnya secara langsung dan mengeluarkan manik-manik roh api keluar dari perutnya. Kamu Liancheng menghibur kamu Feng.
Kamu Feng mengangguk dan hanya bisa menunggu. Pada saat ini, suara pertempuran keluarga Anda telah berhenti. Seng dan Seng Jiayai diselamatkan, dan keluarga Seng juga dievakuasi. Mereka juga menarik diri dari hantu-hantu lama. Mereka awalnya ingin menemukan Chen Ping. Mereka dibujuk untuk meninggalkan keluarga Anda. Namun, mereka tidak kembali ke rumah Seng, tetapi menemukan tempat di Yecheng, menunggu berita Chen Ping. Jika Chen Ping tidak memiliki berita untuk waktu yang lama, mereka akan memasuki keluarga Anda lagi. Sudah berakhir, Chen Ping terus tenggelam. Dengan mutiara roh api di tubuhnya, Chen Ping tidak akan mampu bertahan bahkan jika dia tidak menggunakan sumber api. Di kolam suci, namun segera, Chen Ping merasakan dengungan di lautan kesadarannya, dan udara dingin di kolam suci menghilang. Namun seiring dengan itu datanglah tekanan yang tak ada habisnya. Chen Ping merasakan tulangnya patah di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti tertekan. Chen Ping buru-buru mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan mampu menahan tekanan dari kolam suci. Aneh sekali, kok ada kendala berbeda di kolam suci ini? Chen Ping sangat bingung. Namun, Chen Ping terus menyelam ke bawah, tetapi kolam suci itu sepertinya tidak ada habisnya dan tidak memiliki dasar sama sekali. Chen Ping sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia tenggelam, dan dia tidak bisa mendeteksinya dengan kesadaran spiritualnya. Sekarang Chen Ping merasa seperti melayang di alam semesta gelap tak berujung, kesepian seperti itu menakutkan. Tuan Chen, Tuan Chen. Suara Zeyan terdengar. Baru pada saat itulah Chen Ping kembali sadar dari kesepian yang tak ada habisnya. Tuan Chen, kesadaran Anda terjebak dan melayang tak bergerak. Zeyan berkata pada Chen Ping. Apa? Selama ini aku tidak bergerak. Wajah Chen Ping sangat terkejut, dia mengira dia telah menyelam. Itu tidak bergerak, rasanya sangat aneh di kolam suci ini. Tuan Chen, Anda harus lebih memperhatikan. Zeyan mengingatkan Chen Ping. Chen Ping berkeringat dingin saat ini. Jika Zeyan tidak membangunkannya, Chen Ping akan melayang di sini selamanya. Itu akan terlalu menakutkan. Chen Ping segera bangun, lalu menahan napas dan berkonsentrasi, dan terus menyelam ke bawah. Segera, sedimen muncul di depan Chen Ping, membuktikan bahwa dasar kolam telah tiba. Ketika Chen Ping menginjak dasar kolam, dia akhirnya merasakan perasaan kokoh di hatinya. Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bola cahaya tidak jauh dari sana. Melihat cahaya terang itu, hati Chen Ping sangat bahagia. Alangkah baiknya jika ada harta karun di dasar kolam. Chen Ping perlahan berjalan menuju cahaya. Ketika Chen Ping mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah sepotong batu giok yang memancarkan cahaya. Dan di sekitar batu giok, ada tirai tipis yang menutupi batu giok. Batu giok ini seukuran telapak tangan, dan aura yang dipancarkannya sangat aneh. Tepat ketika Chen Ping mengulurkan tangan untuk mengambil batu giok itu, telapak tangannya melewati layar cahaya, dan batu giok itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dalam cahaya keemasan, sosok pria perlahan muncul. Orang yang berani-berani memata-matai batu pengolah langitku. Pria itu berwajah dingin dan menatap Chen Ping dengan dingin, suaranya seperti bel yang keras, yang membuat kesadaran Chen Ping menjadi kesurupan. Chen Ping segera mengambil kembali tangannya dan menatap pria itu dengan tenang, matanya penuh dengan keserakahan. Batu pengolah langit, apakah ini batu peri? Chen Ping bertanya pada pria itu. Kamu adalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Ini adalah batu abadi, tetapi tidak berguna bagimu. Datanglah ke sini saat kamu naik menuju keabadian. Mata pria itu penuh dengan penghinaan. Merasakan tatapan menghina pria itu, Chen Ping mencibir dan berkata, kamu hanyalah jiwa yang tersisa sekarang, bahkan bukan jiwa yang tersisa, kamu hanya dapat dianggap sebagai sisa. Kamu masih meremehkanku. Aku akan mengambil batu pengolah langit hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Chen Ping tidak takut pada pria ini,
orang ini mungkin sudah lama meninggal dan meninggalkan jejak pikirannya di sini untuk menakut-nakuti orang. Chen Ping tidak akan membiarkan dia menakutinya dengan mudah. Chen Ping meraihnya dengan satu telapak tangan, tanpa memperhatikan pria itu. Dan telapak tangan Chen Ping benar-benar menembus tubuh pria itu secara langsung. Anak bodoh, mati. Pria itu berteriak dengan marah, dan batu pembangun langit bermekaran dengan ribuan sinar cemerlang. Ribuan sinar cemerlang ini seperti pedang tajam, datang langsung ke arah Chen Ping. Air di kolam suci mulai mendidih, dan sinar cahaya membelah air, membuat gelombang gemuruh. Chen Ping tiba-tiba menyusut kesakitan, dan kemudian mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat Chen Ping, dia masih terkena beberapa sinar cahaya. Sisik tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan jatuh, dan akhirnya menjadi tidak terlihat. Chen Ping mengerang, dan darah di tubuhnya melonjak. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Ziyan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, orang ini terlalu kuat. Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, biarpun aku memiliki sedikit penyesalan, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu, sebagai anak kelas 1 di alam kesengsaraan, bisa tangani. Tetapi tubuhmu cukup kuat, dan kamu baik-baik saja bahkan ketika kamu diserang. Pria itu sangat mengagumi tubuh Chen Ping. Chen Ping tidak berbicara, dia hanya menatap pria itu dan batu pengolah langit tidak jauh dari situ, meskipun Chen Ping ingin mendapatkannya. Dia bukanlah tandingan pria itu. Tuan Chen, karena Anda tidak bisa mendapatkan batu pengolah langit, Anda dapat berlatih di dasar kolam suci ini dan menyerap nafas dari batu pengolah langit. Saat nafas batu pengolah langit terserap seluruhnya, batu pengolah langit akan menjadi batu sisa. Ziyan berkata pada Chen Ping, sepertinya ini satu-satunya cara, meski akan jauh lebih lambat, tidak ada cara lain. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia benar-benar duduk bersila di depan pria itu. Kemudian seni kondensasi diaktifkan, dan aura aneh yang dipancarkan dari batu pembangun langit semuanya diserap oleh Chen Ping. Pria itu sangat terkejut saat melihat Chen Ping mampu menyerap nafas di batu pengolah langit. Bagaimana mungkin? Kamu hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan. Bagaimana kamu bisa menyerap nafas dari batu pengolah langit yang halus? Pria itu bertanya dengan kaget. Teknikku bisa menghaluskan segala sesuatu, jadi nafas dari batu pembengkok langitmu bukanlah apa-apa. Chen Ping tersenyum dingin. Pria itu memelototi Chen Ping, tetapi tidak berdaya Chen Ping juga menemukan bahwa selama dia tidak melewati tirai tipis, pria itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun padanya. Chen Ping dapat dengan aman dan berani menyerap nafas dari batu butian. Saat ini, di atas kolam suci, Ye Liancheng masih menjaga kolam suci. Selama Chen Ping berani keluar, dia akan segera mengambil tindakan. Kepala keluarga, statistiknya telah dihitung. Kali ini, 43 biksu dari keluarga Ye Kami tewas dalam pertempuran itu, dan 17 orang terluka parah. Dan 3 pembudidaya iblis dari ujung utara semuanya mati, dan tidak ada satu pun yang tersisa. Tetua Agung berjalan ke arah Ye Liancheng dan berkata dengan ekspresi berat. Ye Liancheng sedikit menyipitkan matanya, orang-orang pemberani dari keluarga Seng ini, tunggu sampai aku membunuh anak yang masuk ke kolam suci. Setelah membunuhnya, dia segera pergi untuk menghancurkan keluarga Seng. Tuan, ketiga pembudidaya iblis itu mati, tetapi mereka meninggalkan benda ini. Tetua Agung membuka tangannya, dan ada 3 ramuan dalam berwarna merah di tangannya, dan 3 ramuan dalam memancarkan aura panas. Ramuan batin, apakah ini yang ditinggalkan oleh ketiga pembudidaya iblis setelah kematian mereka? Ye Liancheng bertanya dengan kaget. Ya, saya menemukannya dari tubuh ketiga pembudidaya iblis setelah mereka mati. Tetua Agung itu mengangguk. Ketika Ye Liancheng mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengerti apa yang dimaksud oleh sesepuh agung itu. Lagi pula para pembudidaya sihir ini sudah mati, jadi tidak apa-apa untuk menjarah mereka.
Dengan 3 ramuan dalam ini, aku bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa melarikan diri. Ye Liancheng mengambil 3 ramuan dalam dan langsung menelannya. Setelah menelan ramuan dalam, tubuh Ye Liancheng memancarkan gelombang panas. Setelah merasakan rasa panas di tubuhnya, Ye Liancheng melompat ke kolam suci dengan letupan. Karena dia tidak harus menahan udara dingin di kolam suci, Ye Liancheng menyelam lebih cepat. Ye Liancheng dipenuhi amarah. Dia berpikir selama dia melihat Chen Ping, dia pasti akan membunuh Chen Ping tanpa ampun.